jangan-jangan kita nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Periksalah, ya. Periksalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana sih kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sampai di posisi apa seorang Idrus itu di mata Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang Idrus sudah dipanggil Habibullah, kecintaannya Allah, atau belum? Atau jangan-jangan masih orang yang sering bermaksiat? Saya menyampaikan seperti ini pun, saya juga khawatir, jangan-jangan yang saya sampaikan juga nggak didengarkan. Mungkin karena saya terlalu banyak maksiat, mungkin karena saya terlalu banyak, ya, atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala pengen kita dekat supaya apa? Memudahkan jalan kita. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalannya. Bersungguh-sungguh salat malam, bersungguh-sungguh tilawah. Ya, mereka yang bertilawah, ya, yang nggak selesai di bulan ini, jangan harap selesai di bulan lain. Nanti di bulan lain selesai. Pak Ustadz, sekarang bulan ini saya lagi agak banyak nih Pak Ustadz. Nggak bakal mungkin selesai di bulan lain. Khatam Al-Quran nggak selesai di bulan Ramadan, nggak bakal selesai di bulan lain. Kalau dakwah kita, ya, atau omongan kita nggak didengarkan sama orang, kurang didengarkan, periksalah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hubungan kita baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kita masih sering bermaksiat, melukai Allah Subhanahu wa taala? Makanya salah satu fondasi terbaik yang harus dimiliki sebetulnya, ya, kalau lebih panjang lagi kita berbicaranya, adalah takwa. Takwa itu disebutkan 245 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan 28 kali. Dalam surat Ali Imran disebutkan 18 kali. Dalam surat An-Nisa disebutkan, dalam surat Al-Maidah disebutkan 14 kali. Hampir di setiap ayat atau di setiap surat itu pasti ada kata takwa, atau derivatif daripada takwa tadi, keturunan daripada takwa tadi. Nggak boleh maksiat, nggak boleh ini, turutin Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada turunan daripada kata takwa tadi. Kenapa diingatkan seperti itu, Bapak dan Ibu? Kenapa? Untuk menjaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga pondasi yang kita miliki. Makanya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, katanya Ali bin Abi Thalib disebutkan, adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, dan juga mengamalkan apa yang diturunkan untuk kita, Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Manusia itu kan hobinya kan minta satu, dapat satu minta yang kedua, dapat dua minta yang ketiga, keempat, kelima, terus nggak pernah puas. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, sampai mulutnya tertutup oleh tanah, barulah dia merasa selesai dengan kehidupan dunia, artinya meninggal. Wal qana'atu bil qalil, ya. Wal isti'dad li yaumir rahim, dan juga persiapan untuk menuju ke hari keberangkatan, menuju kepada kematian. Keempat hal ini dimiliki bagi sedikit orang saja, sedikit saja. Makanya sedikit itu selalu VIP, Bapak dan Ibu. Sedikit itu selalu VIP, ada VIP 300 orang, ada. Misalnya satu pesawat, ya, satu pesawat semuanya VIP dari ujung sampai ujung, nggak ada. Pasti ada yang ekonomi. Yang VIP itu paling cuma ya 5-7% dari total yang ada di pesawatnya, atau paling banyak 10%. Karena yang kebanyakan ini la ya'lamun, la yaqilun, la yashkurun. Yang banyak-banyak ini disebutkan dalam Al-Quran itu selalu tidak bersyukur, tidak mengerti, ya, tidak memahami. Tapi kalau yang sedikit pasti memahami. Makanya doanya para sahabat, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang sedikit. Ya. Sedikit kita, orang-orang yang sedikit kita salat malam. Itu orang yang salat malam itu orang-orang yang sedikit. Orang yang sering salat 5 waktu itu belum tentu salat malam. Tapi orang yang salat malam, saya yakin salat 5 waktu. Ya, saya yakin. Kecuali kalau dia ketiduran, ya.
Kayaknya sering juga tuh, ada beberapa tuh. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tanyakan kepada hati kita. Apakah kita sudah bangun di malam hari atau paling tidak sepertiga malam untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sering bertanya, ya Allah, ini saya sudah pernah berbuat seperti itu atau belum? Bangun 5 sampai 10 menit paling tidak ya. Bisa lebih alhamdulillah. Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan hati kita. Sudahkah kita kemudian mendawamkan tilawah Quran setiap harinya sebagai pondasi keimanan dan juga ketakwaan kita? Atau Quran itu hanya dibaca begitu saja, atau bahkan tidak dibaca begitu saja tanpa tartil dan juga tadabbur? Kenapa orang-orang itu menangis Bapak dan Ibu ya ketika membaca Al-Quran? Ya, karena mendengar ya firman Allah yang diisinya itu adalah sebuah tahdid, sebuah ancaman. Otomatis Allah ketika mengancam hambanya itu bukan main-main ya. Bukan seperti manusia ya, hanya gertak sambal bahasanya seperti itu. Tapi Allah SWT adalah ya, Maha pemenuh janji. Jadi kalau katanya Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW, "Maqala la ilaha illallah dakhala jannah." Mereka-mereka yang berkata la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Mereka-mereka yang berkata la ilaha illallah, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi surga yang seperti apa yang kita inginkan? Proses seperti apa yang kita inginkan? Gak akan mungkin ya. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak sama. Orang yang mengerti dan orang yang gak mengerti itu gak sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak akan sama. Orang yang beribadah sama beribadah banyak dengan orang yang hanya beribadah saja. Beda. Maka mudah-mudahan ya, di momen 10 malam terakhir ini akan mengubah kehidupan kita. Bapak dan Ibu, Al-Qadr ya, itu artinya salah satunya adalah sempit. Kenapa diartikan sempit? Karena malaikat semuanya yang ada di langit turun semua ke bumi. Di tempat yang kecil ini mereka berhimpun. Bukan cuma kita, Bapak dan Ibu, yang rebutan malam Qadar, memburu malam Qadar. Mereka juga sedang rebutan. Penuh sesak malaikat. Di malam kemuliaan itu penuh sesak. Mau apa? Mau mengambil malam kemuliaan ini. Jadi kalau masih ada yang tidur, masih ada yang nggak mencari malam kemuliaan, masih ada yang nggak tarawih, maka jangan harap akan mendapatkan malam Qadar. Dan semua itu butuh kesinambungan, butuh kontinuitas. Nggak bisa kita nih kayaknya malam tanggal 27 itu bersikat. Nggak akan sampai ke situ. Gimana cara kita mengunci malam Qadar? Dari awal bulan suci Ramadan sampai terakhir, iman dan ihtisaban. Selesai, dapat pasti. Kalau kata Imam Ghazali, ya, kalau hari puasanya itu jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu jatuh pada malam 29. Artinya malam Minggu. Dan ini pendapat ini diaminkan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau berkata, selama saya dewasa, saya mengambil formula dari Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan saya merasakan tidak pernah luput daripada malam Qadar ya. Tapi jangan kita serang di malam 29 saja. Ini hanya pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan malam 29, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25. Caranya gimana biar kita selesai dari perdebatan itu? Sikat di semua malam ya, mau itu genap ataupun ganjil ya. Ini bukan jalan tamring Bapak dan Ibu ya. Pilih-pilih. Kalau Plato mulai ganjil kita baru ikutan, kalau Plato mulai genap baru kita nggak ikutan. Semuanya kita ambil. Untuk apa? Untuk mensecure, untuk mengunci bahwasanya kita dapat malam Qadar ya. Dan mudah-mudahan di malam Qadar ini juga ditentukan masiratul hayatul insan. Jalan hidup manusia itu ditentukan di sini. Kalau Anda jelek di malam ini, jalan hidup kita, wallahu taala alam, kemungkinan juga jelek. Jadi kalau ada yang maksiat, masih ada yang maksiat di malam ini, saya nggak yakin ke depannya dia akan
ya, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia di malam yang ini saja dia nggak bisa, ya, nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Beristighfar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan terindah di bulan Ramadan di 10 malam terakhir ada 3. I'tikaf, baca Quran, sholat. I'tikaf, baca Quran, sholat. Itu 3 amalan favorit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran karena Al-Quran turun di malam hari. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Artinya malam qadar atau malam hari adalah momen paling pas untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian di hadis lain disebutkan, ya, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang atau menghidupkan malam dengan sholat, qama artinya sholat, qama artinya berdiri, sholat di malam qadar, maka dia akan mendapatkan ampunan, ya, dosa sebelumnya, ya. Kemudian i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini adalah amalan favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya doakan kita semua mendapatkan malam qadar. Amin. Kita berdoa, ya Allah ya Rabb, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ahlina wa riqaba azwajina wa riqaba dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam qadar ini dengan sebaik-baik posisi yang kita dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya. Ij'al hadha Ramadan sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam fima yuhibbuhu wa yardah. Kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang lebih prima lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.